Sini ceritanya singkatnya adalah ada siswa pelaku bullying membuli siswa lain, terus ada seorang guru yang disuap oleh orang tua siswa dari pembuli tersebut. Mungkin kita dari peran dari perkenalkan, saya Regi, saya berperan sebagai guru yang disuap. Saya Faris sebagai siswa pelaku bullying. Perkenalkan, saya Rangga, saya sebagai ayah Faris, suap. Saya Isra sebagai wakil kepala sekolah. Saya udah tahu sendiri. Saya Adi, saya sebagai guru BK. Saya Keiko sebagai orang tua korban bullying. Saya Doni sebagai kepala sekolah. Siap-siap. Mungkin itu dari peran-peran kami, mungkin langsung saja ke inti cerita, mungkin boleh langsung. Sekalian, terima kasih sudah hadir dalam rapat dalam ini. Kita hari ini untuk membahas kasus yang sangat serius. Kasus yang akan dibahas yaitu adalah dugaan tindakan perundungan yang dilakukan oleh saudara Faris terhadap saudara Yuda. Maksud kepala sekolah apa ya? Saya tidak pernah melakukan hal itu, Pak. Faris tidak pernah. Saya harap semua pihak menyampaikan pendapat dengan kepala dingin. Pak Kepala Sekolah, sebelum dilanjutkan, saya ingin menegaskan bahwa tuduhan ini tidak benar. Anak saya bukan membuli. Ini fitnah, Pak. Fitnah? Anak saya pulang dengan keadaan lebam hampir setiap minggu. Dia jadi susah makan, bahkan disuruh sekolah pun jadi nggak mau. Apa itu fitnah? Kenapa? Baik semuanya, mohon tenang dulu. Kita akan membahas semuanya berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Jadi selama 2 minggu terakhir, pihak sekolah telah melakukan investigasi internal. Kami menerima laporan dari beberapa siswa serta hasil konseling yang menunjukkan adanya intimidasi verbal, pemerasan, dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Faris terhadap Yuda. Mereka itu cuma iri, Bu. Yuda itu lemah. Diam kamu Faris. Mohon tenang ya. Lemah apa musuh kamu Faris? Saya sudah sebulan yang lalu. Saya sudah konseling dengan Yuda. Yuda itu trauma, dia mengalami trauma. Dia bahkan di setiap malamnya hampir mimpi buruk. Itu bukan bercanda Faris. Bu, dengan segala hormat, saya rasa Anda terlalu dramatis. Anak-anak zaman sekarang memang bercanda sudah seperti itu. Ini hal biasa, Bu. Biasa, Pak. Anak Anda tuh mengancam anak saya akan menghancurkan hidup anak saya kalau dia melapor. Apakah itu hal biasa? Karena dia lemah, Bu. Faris, Kamu jaga kan sikapmu. diajarin sama bapak kamu. Mohon tenang, itu baik Bu. Baik, karena situasi mulai memanas, saya ingin fokus pada fakta. Ada hal lain yang perlu diklarifikasi dalam rapat ini. Sudah, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu takut. Di ruangan ini, semua akan mendengarkanmu. Tidak ada yang boleh menolak. Silahkan cerita apa yang sebenarnya terjadi. Paling juga drama lagi. Dikit-dikit ngadu. Saya mau cari perhatian, Pak, Bu. Faris, diam. Pak, tapi Pak. Saya bilang diam. Lanjutkan juga. Tidak ada yang menyelam lagi. Jadi Pak, awalnya itu saya sudah dibully di semester kemarin. Awalnya itu saya cuma diejek karena sepatu saya itu jelek. Terus sepatu saya juga uang Pak. Uang jajan saya juga pernah diambil sama Faris. Kalau saya melawan, saya diancam. Saya pernah dipukul di belakang gedung sekolah sama Faris dan teman-teman. Jadi saya takut masuk sekolah Pak. Tiap pagi saya takut ketemu Faris sama teman-teman. Sudah. Terima kasih sudah jujur. Ya ampun, lebih banget sih, dibully dikit aja nangis. Mental TP gitu ngapain sih masuk kelas ini? Faris, mohon tenang. Cukup, Faris. Lagian dia yang aneh, Bu. Dengarkan Yuda dulu. Apa kamu masih tidak sadar dengan apa yang sudah kamu lakukan? Bahkan setelah mendengar sendiri keadaan Yuda, aku masih menganggap itu bercanda. Sikap seperti itulah yang membuat kasus ini menjadi sangat serius. Pak Regi, Anda adalah wali kelas
Faris dan Yuda. Menurut catatan, Yuda pernah lapor ke Anda sebanyak 3 kali dalam 2 bulan terakhir. Mengapa tidak ada tindak lanjut? Pak, saya pikir masalah ini tidak akan separah itu. Tidak separah itu. Ada saksi yang melihat Faris bahwa dia memukul Yuda di belakang gedung olahraga. Dan Anda yang pertama yang menemukan kasus tersebut. Kenapa tidak dilaporkan? Saya pikir bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak perlu membesar-besarkan masalah. Tunggu Pak Regi. Jawaban Anda itu terdengar aneh, Pak. Anda itu selalu tegas kepada masalah yang lain. Tetapi pada masalah yang ini, Anda malah justru terlihat melindungi Faris. Saya tidak mengerti maksud Ibu Ani apa. Saya mencoba menyelesaikan masalah ini dengan bijak. Saya rasa guru tidak pantas diinterogasi seperti ini. Kalau tidak ada yang disembunyikan, tentu tidak perlu khawatir Pak Rangga. Lagi, saya akan bertanya langsung. Apakah ada pihak yang mempengaruhi keputusan Anda untuk tidak melaporkan ke sini? Maksud Bapak itu apa ya? Bapak menuduh saya disuap. Itu penghinaan, Pak. Betul Pak, ini sudah kelewatan. Anda tidak bisa sembarangan menuduh orang tanpa bukti Pak. Justru karena saya tidak asal menuduh, maka saya memastikan semuanya berdasarkan bukti. Saya mengabdi di sekolah ini selama 15 tahun. Kalau begitu, kenapa anak saya harus menderita selama berbulan-bulan tanpa ada yang peduli, Pak? Saya sudah melakukan yang terbaik, Bu. Tapi Anda tidak menindaklanjuti. Baik, Pak Ibu. Mungkin video ini akan dijelaskan semuanya. Pak Yogi, mungkin sekarang saatnya kita menunjukkan bukti yang dikurangkan. Silakan. Mana itu, Pak? Kamu itu bukan seperti apa yang kalian biasa sebelum. Pak Regi, bagaimana bisa Pak kejadian seperti ini? Rekaman itu ilegal. Itu melanggar privasi. Siapa yang merekam? Pak Rangga, yang melanggar bukan orang yang merekam ini. Yang melanggar itu adalah tindakan Anda menyuap guru untuk menutup-nutupi kekerasan yang dilakukan anak Anda. Tapi Boleh? Bapak, mohon maaf. Izin Pak, sebelumnya saya temannya Yuda. Sebenarnya saya punya rekaman Faris membuli Yuda, Pak. Boleh. Pak, NA itu Enggak, bener Pak, bener sih. Saya lihat sendiri Pak. Saya lihat. Boleh saya lihat? Keluarin aja, Pak. Baik. Saya rekam ya. Terima kasih. aduh, ada si Culun. Lun, ngapain Lun? Ngapain sih? Uang ada uang. Lama banget buru. Cuma segini tuh. Jadi selama ini anak saya menderita karena uang. Mentang-mentang kalian orang kaya, jadi bisa membeli keadilan, gitu Pak? Istri saya kemarin sakit, Bu. Pak. Kita dengarkan dulu. Biaya rumah sakit menumpuk, Pak. Saya bingung. Ketika Pak Rangga datang memberikan tawaran, saya lemah, Pak. Semua orang juga lemah. Yuda, Bapak minta maaf ya. Saya maafin. Saya jangan maafin. Selama kemarin-kemarin, Yuda meminta pertolongan kepada Bapak, tapi Bapak tidak pernah mendengarkan apa yang Yuda katakan. Bapak minta maaf, Yuda. Lagi.
Saya sangat mengerti, Pak. Keadaan ekonomi itu membuat Bapak menjadi seperti ini. Tapi, ini tuh menyangkut dengan keselamatan dan kesejahteraan siswa. Ketika kita sebagai pendidik ini tidak bisa dijual, Pak. Iya Bu, saya juga tahu. Dan saya juga siap menerima konsekuensinya juga. Dan itulah hal paling menyedihkan dari kasus ini. Ketika seorang siswa kehilangan kepercayaan pada gurunya, maka sekolah telah gagal menjalankan tanggung jawabnya. Sebelum kita melanjutkan ke keputusan akhir, saya ingin memberikan kesempatan kepada Yuda dan Faris untuk menyampaikan langsung apa yang sesungguhnya terjadi. Ini bukan untuk memperpanjang perdebatan, tapi agar kita semua benar-benar memahami situasi. Yuda, bisakah kamu ceritakan, katakan apa yang kamu alami selama ini? Jadi awalnya itu saya belum cerita sama siapa. Soalnya saya takut. Paris juga pernah bilang kalau saya lapor dia bakal laporin saya, dan dia punya teman satu sekolah dan saya. Dia juga pernah mengambil uang jajan saya hampir setiap hari. Kadang juga maksa saya buat ngerjain PR-nya. Waktu saya lapor kepada Edi, lagi mau bilang udah nanti saya urus, tapi nggak pernah ada yang berubah. Saya mulai mikir, mungkin memang saya yang salah, mungkin saya terlalu sensitif, tapi sakit Bu, sekolah hari setiap hari saya pergi ke sekolah karena rasanya. Baris, kamu sudah mendengar apa yang kita rasakan. Saya ingin kamu merespon dengan jujur, bukan untuk membela diri, tapi untuk benar-benar menjelaskan dari sudut pandang apa yang sebenarnya terjadi. Baik Pak, Bu, saya tahu saya salah. Saya tidak pernah berpikir sejauh itu. Saya pikir itu cuma bercanda saja. Di rumah, papi saya selalu bilang bahwa yang kuat itu orang yang menang. Saya kira begitulah caranya. Saya tidak tahu kalau Yuda sampai setakut ini. Saya mungkin selama ini salah dalam mendidik Faris. Saya mengajarkan Faris untuk selalu menang, tapi saya lupa mengajarkan untuk menghargai pada orang lain. Untuk itu saya minta maaf Bu untuk Yuda. Permintaan maaf itu nggak bisa hapus luka anak saya, Pak. Tapi saya berharap kejadian ini benar-benar jadi pelajaran, bukan cuma buat anak-anak di sekolah ini, tapi buat kita sebagai orang tua, agar lebih benar untuk mendidik anak. Baik, berdasarkan bukti yang ada, saya akan menyampaikan keputusan sementara yang akan dikonfirmasi dalam rapat dalam guru. Pertama, Saudara Faris akan dikenakan skorsing selama 1 bulan dan wajib mengikuti program pembinaan karakter intensif. Pelanggaran lebih lanjut akan berujung pada dikeluarkan dari sekolah. Kedua, tindakan Parangga akan kami laporkan ke pihak berwajib sebagai kasus penyuapan. 3, Pak Regi akan diberhentikan sementara dari tugas mengajar sambil menunggu keputusan Dewan Etik. Uang suap harus dikembalikan. Pak Regi, bisa kita bicarakan ini secara. Sudah terlalu banyak hal yang diselesaikan secara keluargaan yang justru menyakiti korban. Baik, sebelum keputusan ini kami tetapkan secara resmi. Dalam rapat Dewan Etik, saya ingin mendengar pendapat dari pihak-pihak yang hadir di ruangan ini. Saya ingin bertanya secara terbuka, apakah keputusan ini dirasa adil? Tidak. Tidak. Saya keberatan Pak. Bapak Ibu. Dipenjarakan. Boleh? Menurut saya untuk anak Faris sama Bapak Rangga lebih baik dipenjarakan, itu udah melanggar kode etik. Faris tidak seharusnya dihukum seperti itu. Parangga, keputusan yang kita buat bukan untuk menghancurkan masa depan Faris. Justru ini adalah bentuk tanggung jawab sekolah agar Faris memahami konsekuensi dari tindakan. Kalau sampai sekolah ini melaporkan saya kepada polisi, saya akan tindak balik sekolah ini. Silakan. Jika Bapak ingin menempuh jalur hukum, namun sekolah juga memiliki kewajiban hukum dan moral untuk melindungi siswa. Sekolah ini tidak akan menormalisasikan bullying atau penyuapan dalam bentuk apapun.
Saya tahu putusan ini tidak mudah diterima semua pihak, tapi sekolah memiliki tanggung jawab untuk melindungi siswa dan menegakkan keadilan, bukan menutup kesalahan. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, rapat saya tutup. Dan Yuda, kamu sudah sangat berani hari ini. Dan sangat berani hari ini. Kamu sekarang tidak sendirian lagi. Udah, aku